Shalom teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih moderator yang telah membuka acara ini dengan baik, nice, dan memberikan kesempatan saya untuk memaparkan terkait topik kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom ini maupun yang ada di channel-channel yang lagi live. Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya akan mencoba mengangkat tema terkait tentang ketuhanan Yesus yang kali ini saya angkat dari salah satu kisah atau peristiwa yang berada di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Menurut hemat saya, judul atau topik ini sangat penting untuk senantiasa disampaikan berulang-ulang ya, walaupun sebenarnya ini bukan kali pertama nih untuk disampaikan ke publik gitu. Khususnya untuk teman-teman Kristen juga gitu. Karena nggak sedikit yang tidak memahami tentang makna ketuhanan Yesus, terlebih tentang kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia yang beredar sekarang ini berbeda dengan apa yang dimaksud di Alkitab. Terkait dengan tema sekarang, boleh aku minta bantuannya untuk di share screen di slide pertama ya, page pertama ya. Oke, di situ kan aku mencoba mengutip di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi sebelumnya ini kita bacain dulu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau misalnya kita itu memahami kata Tuhan itu dengan apa yang ada di KBBI, tentu kita akan sulit menjawab ini, menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena memang kitab Injil atau kitab Perjanjian Baru tidak pernah ditulis dalam berbahasa Indonesia. Diterjemahkan pernah, cuman dalam kitab Injil itu kan dalam bahasa Yunani. Makna kata kyrios dan theos itu dibedakan. Dan buktinya apa ya? Buktinya ayat ini. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya apa ini? Ayat di sini. Kita harus kembalikan seperti biasanya kalau dalam membaca Alkitab itu harus kembalikan kepada konteksnya. Konteksnya pada saat itu seperti apa? Kita mesti tahu latar belakangnya seperti apa, latar belakang penulisnya seperti apa dan sebagainya. Lalu sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa sih? Nah, boleh kita lihat di slide page selanjutnya. Nah, konteks dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini adalah khotbah Petrus. Khotbah Petrus khususnya itu pada waktu di hari raya Pantekosta kepada orang-orang Yahudi. Itu kita bisa lihat di ayat keempatnya. Di ayat 14. Di situ 4 atau 14 sih? 4 ya? Sebenarnya itu di situ 14 kan aku itu yang belum direvisi itu di ayat 14. Ayat 14. Oh ya, ayat 14-nya. Ayat 14. Ya, kita bisa baca di situ di ayat 14 Kisah Para Rasul 2 ayat 14-nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Itu jadi orang-orang pada waktu itu Petrus berbicara dengan orang-orang Yahudi ya. Yang kedua, Yesus ini tentang apa? Tentang penggenapan Yesus terkait nubuat Nabi Daud tentang Mesias. Itu kita bisa lihat di ayat 34-nya. Jadi sebelum masuk ke 36 kita mesti lihat dulu dari ayat 14 sama 34. Di ayat 34 itu, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, ini Daud pada saat itu berbicara di Mazmur Daudnya itu ada di Mazmur 110 ayat 1. Boleh ditampilin slide selanjutnya? Nah, ini dia. Mazmur Daud, boleh dicek juga teman-teman. Mazmur 110 ayat 1 itu apa tuh? Itu Mazmur Daud. Di situ di firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, berfirmanlah firman Tuhan kepada boleh dibaca nggak sama teman-teman ini rumah singgah? Aku kecil banget ini. Degres mungkin bisa tolong bacain. Ya. Dikasih miring handphonenya biar lebih gede tampilannya. Pakai landscape Akila biar bagus. Itu kelihatan kecil sekali. Nah, begitu lebih bagus.
Mazmur siap. 10 ayat 1, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke, itu di ayat boleh sis boleh di share screen nggak Markus 14 ayat 61? Oke. Atau sorry, Matius 22 ayat 42 deh. Kita fokusnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Ini lagi menjelaskan ini maksudnya apa sih konteks Matius 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita lihat perkataan Yesus. Ayat 42, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. 43, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, kita kembali ke Kisah Para Rasul. Terima kasih yang bacain tadi ya. Si D apa sih yang baca? De Grace. Oh ya, De Grace. Terima kasih ya, De Grace. Ini kita kembali ke Kisah Para Rasul 2:36. Itu berbicara tentang gelarnya Mesias. Tuanku. Dia itu disebutnya Adonai. Kenapa pada waktu itu Yesus berbicara seperti itu? Bagaimana? Karena orang-orang Yahudi yang mereka tahu tentang Mesias itu adalah anak Daud. Loh, sementara Daud bilangnya itu adalah tuannya. Bagaimana bisa Mesias itu disebut anak Daud, tapi Daud sendiri nyebut itu adalah tuannya? Itulah kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu kebingungan untuk menjawabnya kan di Matius 22 ayat 42. Nah, ditekankan kembali di khotbahnya Petrus pada waktu itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi yang apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, sebenarnya di sini, Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kata Tuhan itu di dalam Alkitab itu tidak melulu tentang keilahian, tidak berbicara tentang keilahian. Tuhan itu, nih perhatikan ya buat teman-teman atau khususnya buat teman-teman di rumah singgah, Tuhan itu maknanya gelar. Makanya disebutnya Tuhan Yesus. Seperti yang pernah juga aku sampaikan kan, kita pernah kan bedanya alamat Tuhan ya kalau nggak salah ya, sama rumah singgah kan. Tuhan itu merujuk kepada gelar. Gelarnya Mesias itu adalah si penguasa ini. Penguasa ini, Mesias itulah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Mana sih Mazmur itu? Lihat di Mazmur 110 ayat di slide yang Mazmur di slide nomor 3 deh, sis. Slide nomor 3. Nah, tuh lihat. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ini merujuk kepada kekuasaan, bukan keilahian. Yesus itu adalah disebut yang ilahi karena dia sebagai firman. Tapi kalau merujuk disebut Tuhan Yesus, itu merujuk dia yang adalah Mesias, yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang akan memerintahkan kita, yang menjadi penguasa kita ini sekarang nih, penguasa hidup kita itulah adalah ketuhanan Yesus, yang adalah Mesias. Gitu ya, sebentar. Terus boleh dilihat di slide selanjutnya, konteks Mazmur 110. Nah ya, Tuanku itu adalah tuannya Daud di situ. Tuhan adalah Raja Mesias, penguasa. Jadi Mesias yang dimaksud adalah anak Daud, keturunan Daud, yang kerajaannya itu kerajaan yang kekal. Ini sesuai dengan nubuatnya di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Jadi teman-teman mesti tahu seluruh kitab perjanjian lama itu berbicara tentang Mesias. Seluruhnya dari zaman Adam sampai zamannya Yohanes Pembaptis itu berbicara tentang Yesus. Boleh ditampilkan sis 2 Samuel 7 ayat 8.
2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Ini keturunan ini yang di nubuat Mesias. Aku aja yang bacain. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Oke, nanti kita lihat kerajaannya itu seperti apa. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikujudkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim dan umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan hasrat Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Oke, sebelum lanjut ke ayat 12 ya, ini teman-teman dari rumah singgah, kalau ada kata Tuhan ini, huruf besar semua dengan ditulis huruf kapital, di dalam bahasa aslinya itu disebutnya Yod He Vav He. Itu merujuk kepada nama ya. Nama. Jadi itu bukan merujuk pada gelar. Makanya kalau kalian lihat itu di perjanjian baru itu kata Tuhan itu ada tulis huruf kapital semua atau enggak T-nya yang kecil. T-nya aja yang besar, yang lainnya kecil. Kalau T-nya aja yang besar dan yang lainnya kecil itu merujuk pada gelarnya. Tapi kalau semuanya huruf kapital itu namanya. Karena namanya itu adalah Yod He Vav He dan orang Israel itu tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka selalu menyebutkan Yod He Vav He dengan gelarnya Adonai. Tapi ditulis dalam huruf gede. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan ya ayat 12-nya. Apabila umurmu sudah genap, sebenarnya fokusnya ada di ayat 16 sih. Tapi aku mau baca dari awal dulu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungnya Daud nih, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah di sini adalah Mesias yang anak kandung Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengkokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi kekuasaannya itu kekal. Kekuasaannya itu bukan kerajaan seperti kerajaan biasa. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Gitu. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya dan selanjutnya boleh dibaca sampai 16. Jadi di sini berbicara tentang Mesias yang anak Daud yang kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang akan runtuh. Sekarang boleh kembali ke slide-nya, Miss. Ini bentar lagi selesai kok. Ke slide selanjutnya. Makna gelar Tuhan Yesus. Itu. Jadi makna gelar Tuhan Yesus itu, Tuhan itu merujuk pada gelar Mesias, itu penguasa. Jadi jangan kita punya pikiran kalau Tuhan Yesus itu berarti Allah Yesus, bukan. Tuhan itu gelarnya, dia penguasa. Tidak merujuk ke makna ilahi. Karena Yesus itu disebut ilah, dia adalah yang Allah, yang itu adalah dia sebagai firman, bukan sebagai manusia. Kemanusiaannya itulah yang digelarkan namanya Tuhan. Nah, Yesus disebut Allah merujuk pada dia sebagai firman. Kesimpulannya ini terakhirnya, baru kita boleh tanya ya. Jadi makna Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan adalah penggenapan Mazmur 110 yang diangkat menjadi Raja Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Kesimpulannya, jadi Tuhan dan Allah dibedakan ya, teman-teman di rumah singgah ya. Tuhan itu maknanya gelar. Allah itu adalah hakikatnya Yesus sebagai firman, seperti yang pernah kita pelajarin di minggu-minggu yang lalu. Kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman rumah singgah? Khususnya di teman-teman rumah singgah ya. Ini aku buat materinya itu sesingkat mungkin, biar nggak terlalu panjang. Ada pertanyaan nggak rumah singgah? Nggak ada, Kak. Ya. Jadi Yesus itu Tuhan kenapa?
disebut Tuhan Yesus tuh, kenapa Yesus itu disebut Tuhan Yesus? Ada pertanyaan nggak? Grace, aku manggilnya Grace aja lah, nggak biasa aku manggil Dek Grace. Grace. Iya, Kak. Kamu paham nggak kenapa Yesus disebut Tuhan? Tuhan, dia manusia loh. Dia kenapa disebut Kyrios, Tuhan Yesus? Padahal kan kita tahu kan coba Cis Akila, Yohanes 4 ayat 24 deh. Oke, Pak. Yohanes 4 ayat 24. Grace kan lihat kan di situ Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Memangnya Yesus roh? Yesus itu roh? Roh atau manusia? 100% manusia, 100% Betul. Jadi kemanusiaan Yesus itu Allah nggak? Bentuknya rupa manusia itu disebut Allah atau gimana? iya, Oke, Kak. aku bantu ya. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Manusia rupa dagingnya itu bukan Allah. Dagingnya itu manusia seutuhnya. Karena Allah itu kan roh, Yesus itu kan bukan roh. Tapi kalau Yesus itu disebut Allah karena dia sebagai firman. Dia itu adalah firman yang mengambil rupa daging. Kedagingannya tentu bukan roh. Daging ya daging, roh ya roh. Nah, kenapa disebut Yesus itu? Sebenarnya itu ada di Kolose 2 ayat 9 ya. Kolose 2 ayat 9 itu tentang masalah 100% Allah, 100% manusia. Itu kan sebenarnya kan bahasa yang kurang tepat sebenarnya. Karena kan Allah itu kan nggak bisa dipersen-persenin. Sebenarnya disebutnya itu sepenuhnya ilahi gitu. Di dalam kejasmaniannya terdapat kepenuhan ilahi. Kolose 2 ayat 9. Ya kan? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, itu sebenarnya bahasa yang benar, bukan 100% Allah, 100% manusia. Yang tepatnya begitu. Di dalam tubuh jasmaninya itulah terdapat kepenuhan kealahannya. Kepenuhan kealahannya itulah adalah sebagai firman. Kenapa dia adalah Allah itu sendiri? Tapi jasmaninya itu bukan Allah. Jasmaninya itu adalah tebusan kita. Tebusan buat kita ini nih, kita tuh ditebus oleh tubuhnya dan darahnya loh. Nah, jadi Yesus itu disebut Allah tidak merujuk kepada rupanya sebagai manusia. Kira-kira ngerti nggak, Dek Grace? Paham sedikit, Kak. Nggak apa-apa kan, berarti lama-lama kan banyak kalau dikit itu. Atau ada pertanyaan nggak terkait sama materinya? Yang lain dong, teman yang lain rumah singgah. Ada yang resen ini, Pak. Mungkin deh. Boleh. Keponakan Aderion. Ya, silakan keponakan Aderion. Ya, shalom. Keponakan Pak Derion. Shalom. Shalom. Ya. Saya mau nanya nih sama Bang Ade. Iya. Bagaimana Bang Ade ini menjelaskan tentang jasmani Yesus yang adalah bukan ilahi, sementara Yesus mati dan bangkit. Bangkit Yesus pun itu masih beserta dagingnya. Nah, ini kan Yesus terbang ke awan-awan ke surga juga bersama dagingnya, itu kuburannya kosong. Yesus tuh nggak pernah menjadi bangkai di kuburan. Kalau kita daging manusia, kita akan menjadi bangkai. Sementara Yesus ini bangkit dari, nah, bagaimana Bang Ade menjelaskan tubuh Yesus setelah kebangkitan tersebut? Karena masih sama-sama daging loh. Bagaimana kita bisa mengerti tentang kedagingan Yesus yang bukan ilah tersebut, bukan kealahannya tersebut. Baik. Terima kasih. Ya, itu terkait dengan keselamatan. Jadi gini, kalau di dalam iman kita kalau berbicara tentang keselamatan, itu bukan ngomongin tentang masuk surga. Itu bukan tentang ngomongin tentang masuk surga atau bukan, ya. Tapi di dalam iman kekristenan yang namanya keselamatan itu pemulihan kodrat. Pemulihan kodratnya. Yang selamat itu bukan cuma roh, tubuhnya juga. Tubuh ini juga nanti kan diangkat, dibangkitkan. Jadi itulah yang mau dipulihkan Yesus ini. Karena pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu kaitannya keselamatan ya sebenarnya, cuman nggak masalah. Karena pada mulanya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26.
lalu manusia Adam itu jatuh dalam dosa. Nah, kodrat manusia Adam itu dan keturunannya jadi rusak karena dosa. Nah, itu yang hendak dipulihkan Yesus, yang Yesus itu adalah sebenarnya, walaupun dalam Filipi 2 ayat 5 deh, boleh ditampilkan nggak Filipi 2 ayat 6? Sorry. Oke nih, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya ya rupa Allah itu berarti setara, tapi dia tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena kan Allah itu kan roh sifatnya, firman itu kan sifatnya kan bukan daging. Kenapa dia mengosongkan diri? Bersupaya ayat ke-8-nya, dan dalam keadaan manusia itu ia merendahkan diri dan taat sampai mati, biar bisa mati dan masuk dalam kerajaan maut. Itu ada penjelasannya di Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 coba. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging kita nih, maka Yesus ini yang adalah rupa Allah itu juga menjadi sama dengan mereka kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka itu kita, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena kalau Allah itu kan bukan roh dan daging. Yang mau diselamatkan itu kan manusia, bukan malaikat. Makanya coba lihat ayat 16-nya, ayat 16-nya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani, yaitu manusia ini. Itulah kenapa dia menjadi manusia. Dia hendak mengorbankan tubuh Yesus ini, ke jasmani Yesus ini sebagai tebusan kita, pengantara kita antara kita dengan Allah yang tidak kelihatan itu, gitu. Jadi itu tubuhnya Yesus itu ke manusianya Yesus itu adalah pengantara kita. Itulah tipologi, itulah yang dilakukan para nabi dengan melakukan kurban hewan setiap harinya, setiap tahunnya maksudku. Setiap tahunnya mereka melakukan kurban itu. Nah, Yesus inilah adalah kurban yang untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Itulah fungsi kemanusiaan Yesus, pengantara kita, jalan kita untuk bisa bersatu dengan si Bapa yang tak terhampiri ini, dari Yesus ini. Tapi bukan berarti dia bukan Allah. Dia itu adalah firman, itulah makanya dia disebut Allah gitu. Tadi pertanyaannya udah terjawab atau belum, Mas Reza? Oke, mantap. Ya, suaranya. Oke, langsung ke murid. Kalau bisa sih si rumah singgah ini, aku sebenarnya pengajaran aku buat ini untuk rumah singgah awal ini. Jadi aku buat sesingkat mungkin. Tapi nggak ada, kayaknya udah pada ngerti semua nih rumah singgah. Rumah singgah. Oke, sekarang lanjut ke penanya selanjutnya, murid. Saudara murid. Pak Murid, shalom. Pak Murid, shalom. Di mute tuh kali. Aku udah buka sih, Bu. Bentar katanya. Jadi ingat ya, kita keselamatan itu juga keselamatan daging. Oke, mungkin Pak Hanya ini keselamatan. Yang diselamatkan itu bukan cuma roh. Ini Ibu apa Bapak ya ini? Ernest. Atau berarti Ernest aja deh, Mas Ernest dulu. Ya, salam, selamat sore. Halo. Selamat sore Pak Ernest. Saya mau nanya ya, itu tadi sesuai dengan Ibrani 2 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 7 tadi 6, kan, iya. 6 ayat 7 yang tentang kemanusiaannya, ada benar-benar jadi jelas di situ secara eksplisit, artinya dia mengosongkan diri untuk benar-benar menjadi pure manusia sejati ya. Betul. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya adalah pada saat tertentu kan ada kadang Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
mujizat-mujizat yang dilakukan itu murni apakah karena dia berserah secara penuh dalam kemanusiaannya, ataukah dia memunculkan keilahiannya? Oke, jadi mukjizat itu merujuk kepada kemanusiaannya atau keilahiannya gitu ya? Ya, artinya ini kan artinya kan disebutkan juga di situ kalau misalnya dalam keadaan manusia gini, kalau misalnya Anda berserah, Anda yakin bahwa Anda bisa memindahkan gunungnya gitu ya. Artinya kita juga bisa bahkan Tuhan Yesus bisa pernah mengatakan bisa mengerjakan hal-hal yang lebih dari yang dikerjakan kan. Artinya pernah menyebut seperti itu gitu loh. Dan jadi pertanyaan saya itu, jadi waktu pas dia melakukan mujizat-mujizat itu, apakah murni karena benar-benar dia ketaatannya secara penuh gitu ya, dalam kemanusiaannya dia taat 100% pada Bapa, ataukah gitu ya itu murni dari keilahiannya? Makasih. Oke. Ya seperti yang tadi di Kolose 2 ayat 9, di dalam kejasmaniannya terdapat kepenuhan keilahiannya. Jadi sebenarnya tentu berbeda antara pun kita nanti bisa melakukan mukjizat itu tentu bukan karena kita bersama dengan Yesus. Yesus itu datang memang dari kemuliaan Allah yang dimana dia adalah Sang Firman itu. Tentu kita nggak bisa mensetarakan kita yang misalnya melakukan mukjizat dengan Yesus, karena asal kita berbeda. Dia itu adalah Sang Firman yang menuzul ke dalam dunia menjadi manusia. Tentu itu adalah terkait keilahiannya yang memang sama seperti Bapa di Yohanes 17 ayat 2 deh. Yohanes 17 ayat 2, Matius 28 ayat 18. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah itu dia, berarti Yesus itu melakukan semua itu karena kekuasaan dia itu kekuasaan yang sama seperti Bapaknya. Sama seperti, kan jelas itu disebutnya, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya, itu anaknya. Di situ merujuk pada anaknya sesuai di ayat pertama ya, coba ayat pertama. Kita lihat konteksnya ayat pertama. Kan anakmu kan? Ini kan ayat pertama kan menjelaskan tentang hubungan Bapa dan anak kan. Allah dengan firman-Nya toh. Nah, yang kedua dia menekankan sama seperti Engkau Bapa telah memberikan kepadanya anak kuasa atas segala hidup, demikian pula Ia anak akan memberikan hidup yang kekal kepada kita yang Engkau berikan. Jadi semua yang kekuasaan Yesus yang lakukan itu memang karena kekuasaan keilahiannya. Bukan kekuasaan yang baru dia punya. Dia sudah mempunyai, dia sudah berkuasa. Bukan karena dia dalam karena kemanusiaannya dia benar-benar taat gitu. Enggak, bukan. Itu tentang masalah dosa itu. Tapi kalau tentang mukjizat kan? Ya. Kalau dia kan taat itu kan artinya kan dia kan mau apa sih namanya, tentang menaklukkan keinginan dagingnya, dia makanya taat sampai mati kan. Ya, dia taat sampai mati, berbeda dengan Adam gitu. Tapi kalau berbicara tentang mukjizat, itu tentu kekuasaan keilahian dia yang memang sudah dimiliki sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5 deh tadi. Di pasal yang sama. Berikanlah kemuliaan yang telah kau miliki di dalam hadiratmu sebelum dunia ini ada. Kekuasaan dia itu memang kekal. Kekuasaannya itu kekal gitu loh. Itu adalah kekuasaan yang dia miliki. Jadi bukan atas izin Allah Yesus itu melakukan mukjizat, atas izin Bapa, enggak. Sama kok, sama seperti Bapa disebut. Bukan atas izin. Mana tuh ayat 5 sis. Ya kan? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Itu kumiliki loh. Bukan yang belum kumiliki, tapi yang sudah kumiliki di dalam hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi kekuasaan yang dilakukan Yesus itu sebenarnya memang kekuasaan Yesus sendiri yang sudah dia miliki sebelum dunia ini ada. Cuman pada saat
Yesus itu menjadi manusia, Yesus telah berbicara, berikanlah kemuliaan. Nah, itulah dalam keadaan dia sebagai manusia. Nah, kalau misalnya di Filipi 2 ayat 7 Filipi 2 ayat 7 itu kan dia bilang di situ dia mengosongkan ya dirinya. Apakah arti pengosongan ini benar-benar dia artinya kalau misalnya begitu dia tetap ada dong maksud saya keilahiannya dia gitu. Jadi bergabung di situ dia tidak murni mengosongkan dirinya, keilahiannya tidak diabaikan. Kira-kira menurut ini gimana pendapatnya? Gini loh, kan Allah itu kan roh. Ya, Allah itu kan tidak mungkin mati. Maksudnya tujuan dia mengosongkan diri itu agar supaya dia bisa sama seperti kita dan bisa mati. Itu semua penjelasannya itu ada di ayat 6, 7, 8 itu semua itu berhubungan. Arti mengosongkan diri di mana dia harusnya adalah setara dengan Allah, dia mengosongkan kealahannya itu biar supaya bisa menjadi sama seperti kita, yaitu manusia, daging dan darah ini, yang dimana daging dan darah inilah nanti akan mati sama seperti kita. Itu maksudnya kenosis itu mengosongkan diri itu seperti itu. Supaya dia bisa sama. Jadi maksudnya tidak ada hubungannya dengan keilahiannya ya, yang maksudnya mengadakan mujizat. Itu enggak, keilahiannya nggak pernah kosong, dia tetap ada kepenuhan ilahi, tetap ada. Mengosongkan diri itu dalam arti dia itu mau menyamakan diri sebagai manusia supaya dia bisa mati, dimana kan Allah itu roh itu kan bukan dari darah dan daging. Dia kan tidak bertulang kan, dia tidak punya darah, dia tidak punya daging. Nah, dia mengosongkan diri, maksudnya itu menanggalkan keilahiannya supaya menjadi ada darahnya, ada dagingnya dan bisa mati. Itulah maksudnya mengosongkan diri. Bukan jadi ke Allah, bukan berarti dia bukan jadi ke Allah. Artinya pas dia mengosongkan dirinya, mujizat-mujizat yang ilahinya itu, yang supranaturalnya tetap ada dalam dirinya gitu ya. Iya, sama seperti engkau, sama seperti Bapa, karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan Bapa ya. Itu pembicaraan beda lagi tuh. Dia bukan Bapa, cuman kekuasaannya sama. Justru Bapa itu menyatakan diri melalui anaknya. Dia menciptakan dunia ini melalui anaknya. Ibrani 1 ayat 2. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Silakan Pak Murid, masih ada 3 nih. Oke, silakan Pak. Halo. Enggak, selamat sore dulu semua, shalom. Halo, selamat sore Pak. Sore Bu Sis. Nanti yang menerangkan siapa ya kira ya? Oh, tadi saya nggak lihat namanya. Aderion Pak Murid. Nah, Pak Ade, saya Joni, saya Murid ya. Mau bertanya itu mengenai tubuh jasmani Tuhan Yesus. Apakah bisa diartikan gini, kalau dengan teknologi hari ini ya, dengan teknologi bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan ya, firman yang hidup, dan firman itu kan artinya perkataan itu kan kalau kita langsung bicara itu atau mungkin saya langsung ketemu Bapak. Cuma kalau saya mau bicara dengan Bapak sekarang hari ini, saya kan memakai media ya Pak, media yang bernama handphone. Dan waktu saya bilang saya adalah murid, Bapak tidak percaya saya, artinya Bapak menolak saya. Jadi bicaranya saya, kata-kata saya, waktu Bapak terima, artinya Bapak menerima saya. Maka waktu itu Tuhan Yesus bilang, jika engkau percaya akan aku, engkau sama percaya dengan Bapak. Artinya yang mau dipertanyakan itu adalah tubuh Yesus itu kan sebagai medianya Tuhan berbicara, Pak. Karena bahwa kita lihat di Perjanjian Lama bahwa Tuhan telah berteofani dengan berbagai media ya Pak. Salah satunya mungkin malaikat, malak Tuhan. Ada di sana kan medianya. Media kenapa Tuhan harus datang, Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus itu kan banyak orang sangka hampir 90% lebih mungkin kalau ditanya Yesus itu siapa, adalah Tuhan yang menjadi manusia. Cuma kalau mau lebih detail lagi, sebenarnya itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu kalau bahasa Indonesianya.
Cuma kalau di bahasa Inggrisnya atau di bahasa Ibraninya, bahwa itu Yesus Kristus yang masuk ke dalam daging katanya. Yang masuk ke dalam daging untuk apa? Untuk berinteraksi, untuk bisa menyampaikan. Karena nggak mungkin lah Bapa punya suara di surga bergema-gema kalau dia bicara. Cuma waktu dia datang masuk ke dalam daging dan dia berbicara, berinteraksi, menyampaikan firman itu, kata-kata itu, dan memberikan teladan, dan satu-satunya tanpa dosa, dan datanglah sang jahat ya Pak. Ibaratkan nih, hari ini seseorang mengutus robotnya untuk ketemu dengan seseorang, dan tiba-tiba sang jahat merusak robot itu, sehingga yang penemu robot ini tidak bisa berinteraksi dengan orang yang dia ingin ketemu kan. Cuma karena dia pencipta robotnya, ya kan, otomatis dalam 3 hari ya bisa jadi kembali dan hidup kembali. Kira-kira pemikiran seperti itu, karena kan nalar kalau dulu, kalau tanpa teknologi kan kita bingung ya Pak. Cuma dengan nalarnya hari ini, dengan adanya teknologi, orang bilang kok Tuhan Maha Hadir kan bingung. Mungkin beberapa keyakinan bahwa Allah itu ya kalau di surga aja, nggak mungkin ada di dunia dan lain-lain kan gitu kan. Cuma dengan ada teknologi, kita yang manusia terbatas saja hari ini bisa ada di 50 negara kita bisa bicara dengan mungkin yang namanya medianya Zoom ya Pak. Ya, nah, betul. maksudnya ya penjabaran seperti itu mungkin lebih mengenal untuk kaum muda hari ini ya. Maksudnya karena semua sekarang kan pada kritis kan. Cuma sebelum penemuan teknologi, gimana mau menjabarkan ya? Bahkan dulu ada namanya reinkarnasi dan lain-lain. Cuma dengan adanya teknologi, apakah kita boleh menjabarkan seperti itu dengan konsep teologi yang benar ya? Cuma setelah perenungan dan minta jawaban Tuhan supaya kita benar-benar harus tahu dulu siapa yang Tuhan kita, bahwa siapa firman Tuhan yang hidup itu kan. Karena kalau kita cuma sekedar tahu, cuma nggak kenal, kita harus kenal benar-benar dekat nih, supaya kita bisa benar-benar akrab, gitu Pak. Kira-kira ya, terima kasih Pak. Aku tanggapin ya. Satu, kemanusiaan Yesus itu bukan media Allah. Kemanusiaan Yesus bukan media Allah lantas untuk berinteraksi dengan manusia. Si Akila boleh di-share nggak Ibrani 1 ayat 1? Jadi ini sekarang kita mesti paham dulu firman itu, logos itu apa sih? Apakah itu adalah perkataan? Nah itu dulu kita mesti clearin dulu. Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2. Rupanya dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Baik, jadi dari sini sudah jelas. Allah itu sudah berinteraksi jauh sebelum Yesus itu turun menjadi manusia dengan para nabi-nabi sebelumnya. Dengan perantara nabi-nabinya, dia sudah berbicara. Cuma memang belum mengambil rupa daging. Dalam berbagai cara, itu seperti teofani itulah. Atau berbicara langsung dengan macam-macam caranya, berbagai cara. Nah, lalu apa firman itu? Firman itu tuh bukan perkataan. Bukan perkataan. Coba kita baca di Yohanes 17 ayat 24. Bukan hanya perkataan. Logos itu bukan perkataan sebenarnya. Iya, gini Pak, mungkin Bapak logos itu kan pemikiran atau apa. Cuma biasa pemikiran itu kan keluar satu, mungkin dari perkataan, dari tulisan dan lain-lain. Kalau kita punya logos ya Pak, manusia kan. Sebenarnya kan cara berpikirnya mungkin seperti itu, sesederhana itu mungkin ya. Yang kita mau ini kan kalau di tempat lain bahwa
Sang Logos itu menjadi buku ya Pak, jadi kitab kan, bahwa dia bernuzul menjadi buku. Dan itu yang dipertanyakan, kenapa kalau firman Tuhan dia bernuzul menjadi manusia, alangkah lebih mulianya daripada buku kan Pak. Buku bisa robek, lama-lama bisa kuning, mungkin staplesnya bisa berkarat, atau tinta bisa hilang. Sedangkan ya jadi ini kan artinya dia bernuzul. Ya, silakan. Nah, makanya kenapa menjadi manusianya itu kan yang harus dijelaskan. Berarti kan kalau pengajaran Tuhan Yesus ya jarang lah orang yang betul-betul menentangnya Pak ya. Maksudnya orang yang tidak mengerti pengajaran Yesus tuh menurut saya sangat jarang sekali, bahwa kita bilang wow ini pengajarannya luar biasa. Dan tidak semua orang bisa melakukan pengajarannya itu jika tanpa campur tangan Sang Firman tadi sendiri dan Sang Roh Kudus ya Pak. Maksudnya pengajaran itu sangat mulia sekali, sangat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun sebenarnya. Yang jadi kebingungan sendiri kan, siapa Sang Firman? Yang jadi kebingungan sendiri kan, yang jadi pertanyaan orang kan, orang yang tidak bisa menerima, kok Sang Firman, sebenarnya banyak orang bilang Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Itu yang jadi agak rumit kalau berpikir seperti itu. Cuma ini adalah Sang Firman yang masuk ke dalam manusia dan berkata-kata, karena dia Sang Firman tentu dia punya kuasa waktu dia mau apapun bisa. Karena cuma melalui media yang namanya sebuah tubuh manusia. Dan media ini adalah media spesial. Kalau dulu melalui messenger adalah nabi-nabi, yang kita ketahui bahwa kalau nabi itu satu masih punya kesalahan, masih punya mungkin kelemahan ya Pak ya. Cuma kalau kita ya Pak menitipkan satu pembicaraan kita ke orang lain, mungkin pembicaraan kita itu nyampe cuma nggak 100% seperti apa yang kita inginkan ya. Contohnya mungkin kita lihat di YouTube ya, berapa kali orang kasih namanya pesan berantai ya Pak, mungkin orang yang kelima apa keenam udah berubah, bukan sekedar artinya, cuma kata-kata juga berubah, pesan berantai. Cuma kalau di Tuhan sendiri ke nabi itu cuma sebenarnya bukan pesan berantai, itu langsung satu orang, itu pun sebenarnya bisa lebih bagus lagi waktu Tuhan itu berbicara langsung melalui media. Seperti saya bicara sama Pak Aderian sekarang kan melalui namanya media handphone gitu loh Pak. Nggak gini loh, maksudnya nggak gini, aku jelaskan dulu. Allah itu mengutus anaknya ke dunia menjadi manusia itu bukan dalam rangka mau menyatakan diri dia itu adalah Allah. Itu fungsi utama, karena dia menyatakan diri sebagai Allah itu pun sudah dinyatakan oleh pada nabi-nabi. Cuman betul. Fokus utama dia, tugas yang diemban oleh anaknya ini ke dalam dunia itu sebagai tebusan, menjadi tebusan bagi umat di dunia yang barang siapa percaya sama dia. Itu misinya, bukan dalam rangka pernyataan, dalam menyatakan diri dalam untuk berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Kan kadang-kadang kan manusia ini kan kita berpikir orang Yesus itu, Tuhan itu jadi manusia supaya bisa komunikasi dengan manusia. Enggak, bukan begitu. Tanpa kemanusiaan Yesus pun Allah sudah berkomunikasi kok. Betul. Cuma kan di samping itu ada penebusan. Bukan di samping, penebusan tuh bukan di samping Pak, itu utamanya. Utama, betul. Ya maksudnya ya kalau tanpa bicara cuma ditebus saja mungkin orang nggak tahu arti ya Pak. Cuma kan diserangkai lah, yang tidak bisa dipisahkan. Cuma kan yang jadi perspektif kita, bahwa kita sangat bisa menerimanya. Cuma di perspektif yang banyak orang, kenapa kok Tuhan Yesus itu mengatakan dia utusan Pak? Kan gitu Pak. Artinya kalau utusan sama yang diutus, kadang-kadang orang kan langsung berkata bahwa itu berbeda. Kalau saya hari ini, murid bisa mengutus namanya voice chat saya ke orang. Bahwa voice chat itu adalah kata-kata saya sendiri dan itu adalah saya. Dan setiap apa yang saya utus itu, emang itu saya gitu. Ya kan Pak, kalau dulu mungkin raja-raja mungkin pakai stem. Mungkin dulu raja-raja kalau kita lihat di film-film pakai stempel kerajaan kan. Setiap apa yang dititahkan, itu adalah titah raja yang tidak bisa dibantah. Siapa yang menolak titah raja, artinya menolak raja itu sendiri. Sebenarnya
sesimpel itu. Maksudnya kenapa mungkin perspektifnya kok orang tuh bilang bahwa banyak bilang bahwa oh ini adalah yang dia tidak bisa menerima karena itu adalah utusan. Sebenarnya kita bisa mengutus suara kita bisa mengutus surat, kita bisa mengutus perkataan kita melalui buku tadi ya Pak. Itu mungkin yang banyak orang mungkin bingung di sana sih, saya rasa ya. Iya, salah satunya itu. Iya. Salah satunya itu. Yang keduanya memang makna firman itu dinyatakan khususnya sama orang-orang Islam. Firman itu adalah perkataan verbal. Nah, rupanya bukan. Di dalam iman kekristenan itu bukan firman, itu bukan perkataan bukan suara. Karena kalau firman itu hanya sebatas suara, berarti dicoba deh Yesaya 46 ayat 5 kan di situ kan disebutkan kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kan tidak ada yang serupa dengan dia. Kalaupun disebut itu perkataan Allah, bukan berarti sama dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu suara, tapi perkataan Tuhan, perkataan Allah itu bukan cuma suara, tapi di dalamnya terdapat hidup. Nah itu kan perbedaan seperti bukan kadang-kadang, semua pada umumnya orang mengatakan firman itu perkataan, bukan. Kalau cuma hanya perkataan ya sama dong sama seperti kita. Berarti udah ada yang serupa. Bukan Pak, kalau itu kan membuat simpel supaya orang mengerti Pak. Maksudnya bahwa perkataan kita manusia sama Tuhan itu, perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Betul. Betul, itu kan kita menyatakan diri kita enggak gini. Bedanya gini, justru aku mau membedakan begini. Betul, kalau perkataan kita itu adalah pernyataan diri kita tentang kita itu dinyatakan dengan suara kita. Betul. Cuman berbedanya tetap ada perbedaan dengan firman Allah ini. Pasti. Firman Allah ini adalah iya, enggak. Maksudku gini, firman Allah ini itu di dalamnya terdapat hidup. Perkataan kita kan bukan hidup. Nah, itu apa? Jadi di perkataan Allah itu ada hidup, ada kuasa. Sedangkan kita sesama manusia ya Pak, antara kita sama raja aja ya, perkataan kita mungkin kita ngomong satu kota, belum tentu hari ini semua kota misalnya kan, tolong mengibarkan bendera. Ya kan, murid mengatakan seluruh kota ini harus mengibarkan bendera. Ada nggak orang mengibarkan bendera? Dia tanya, kamu siapa? Ya kan gitu. Cuma satu raja Pak bertitah misalnya. Hari ini semua kota harus mengibarkan bendera. Semua orang mengibarkan bendera Pak. Dari sana aja, walaupun sesama manusia, cuma kuasa berbeda, otoritasnya berbeda. Apalagi yang namanya yang kita sebut bahwa pencipta kita ya, yang kita sangat agungkan, bahwa dia adalah sang firman. Kalau Tuhan Yesus itu adalah sang firman, maksudnya kita itu sendiri yang berkata-kata, yang luar biasa. Kalau kita lihat dari teknologi hari ini, itu sangat mungkin sekali bahwa Tuhan bisa, ya istilahnya logosnya itu berbicara di manusia yang hidup, sangat mungkin. Sedangkan di dalam menjadi buku aja orang percaya, masa jadi manusia nggak mungkin, apalagi kalau kita analogikan dengan teknologi-teknologi hari ini gitu. Mungkin itu cuma mungkin ditanggapi dulu sama Pak Derion dan yang lain. Kita persilakan mungkin karena udah terlalu lama nih Pak Murid. Terima kasih. Ya, makasih Bu, makasih. Silakan ditanggapi dulu Pak Derion. Ya, tentang kemanusiaan Yesus itu pertama yang mau saya tegaskan untuk teman-teman Muslim, kemanusiaan Yesus itu bukan dalam rangka untuk berinteraksi dengan manusia. Makanya dia harus jadi manusia, bukan. Itu dalam rangka penebusan. Itu dalam rangka mungkin kita bicarakan dalam topik yang lain tuh tentang penebusan kemanusiaan Yesus. Kenapa dia menjadi manusia? Nah, yang kedua, firman itu bukan perkataan verbal. Hologos itu hologos. Karena kalau di dalam Alkitab yang disebut hologos, remata itu sama aja di terjemahan firman. Makanya kan di Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang telah kusampaikan kepada mereka, kira-kira begitu. Itu kan sering dipergunakan orang-orang polemikus Muslim untuk menyerang masa firman menerima firman. Tapi di dalam kitab Injil itu dibedakan antara hologos dengan remata, itu dibedakan. Nah, remata itulah yang disebut dengan perkataan verbal. Tapi hologos, apakah itu perkataan? Bukan. Dia pribadi. Tuhan kita tuh hidup. Tuhan kita punya pribadi. Pribadi itu bukan berarti manusia ya. Hipostasis itu kenapa disebut hipostasis? Itu untuk membedakan keberadaan perkataan kita dengan Tuhan itu berbeda. Perkataan kita itu hanya daya. Yang keluar dari mulut kita, dihantarkan pakai angin, nyampe ke kuping, didengar. Tapi kalau firman enggak,
Di dalam dirinya terdapat hidup. Di dalam dirinya bahkan membuat oleh firman Tuhan langit dijadikan, Mazmur 33 ayat 6. Dia menjadikan, do something. Firman itu bukan hanya perkataan, tapi memang dia yang menjadikan itu. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh perkataan inilah. Jadi perkataan ini bukan, perkataan Allah itu bukan artinya suara seperti kita. Kalau hanya sebatas suara berarti perkataan Tuhan dengan perkataan kita sama aja. Rupanya kan nggak ada yang serupa dengan dia. Apapun, mau berbentuk dia berkuasa, presiden juga berkuasa, tapi tentu kekuasaannya berbeda kan antara kekuasaan Tuhan dan yang lainnya. Nah, begitu juga kan firman itu bukan hanya sekedar perkataan seperti layaknya manusia, dia itu adalah di dalamnya terdapat hidup juga. Yang itu mungkin teman-teman muslim nggak sampai ke situ. Kira-kira begitulah untuk sementara penjelasannya, mungkin bisa dilanjutkan dari yang lainnya. Terima kasih ya Pak Daryl untuk jawabannya, dan terima kasih untuk Pak Murid yang sudah bertanya. Oke, berikutnya ada Rasul Billy Lin 7. Shalom Rasul Billy. Shalom Rasul Billy. Shalom. How are you nih? Halo, bisa dengar? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Oke. Jadi bicara soal Yesus ini nggak akan pernah habis. Tetapi perlu dipahami, kata Tuhan ini nggak boleh ikut KBBI. Harusnya KBBI itu kalau fair ikut kitab kita. Karena kata Tuhan ini sudah melekat ke kitab kita itu sebelum ada KBBI. Tapi KBBI itu tidak mengikuti pemahaman kata Tuhan yang ada di dalam kitab kita. Ini poin penting. Ya, jadi Tuhan itu adalah diambil dari kata penguasa atas penguasa itu, atau disebut raja atas segala raja, itu Yesus. Yang kedua poin penting, Yesus datang itu dari sorga. Di sorga itu cuma ada dua, pencipta dan ciptaan, gak ada makhluk lain. Ya, penciptaan itu adalah malaikat. Nah, yang seringkali ya orang Kristen itu dipertanyakan, Allah kok mengutus Allah? Loh, apa yang salah? Kalau Allah mengutus Allah, Yesus itu Allah. Secara kemanusiaannya itu disebut Tuhan. Secara keilahiannya itu Yesus adalah Allah. Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Allah, kalau dia sebagai Allah dia datang, kiamat namanya, kiamat. Sekarang saya mau tanya, monyet melahirkan monyet, ya? Tidak mungkin monyet melahirkan singa atau singa bersin mengeluarkan kucing. Nggak mungkin. Sekarang kalau kita lihat ya, siapa Yesus? Yesus itu adalah pernyataan Allah yang menjadi manusia yang nyata. Kenapa nyata? Kita bisa lihat dia, kita bisa dengar dia. Kalau Yesus datang sebagai Allah, kamu bisa lihat? Nggak bisa. Kamu bisa dengar? Nggak. Sentuh, mendekati aja mati. Kalau dia datang sebagai roh, Allah itu roh. Dan makanya Yesus harus berwujud sebagai manusia. Nah, coba kita lihat dalam ayat Yohanes 14 ayat 9. Coba dibuka. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lihat, di mana Yesus menyamai atau menyatarai dirinya dengan Bapa. Ada dua ciptaan yang ingin menyamai Yesus, menyamai Allah. Hasilnya dosa. Iblis itu mau apa? Mau ingin menyatarai Allah. Hasilnya apa? Jadi iblis. Alasan Adam dan Hawa ingin makan buah itu karena digoda, dia akan seperti Allah. Apa hasilnya? Dosa. Tetapi Yesus Kristus yang menyamai dirinya dengan Bapa atau dengan Allah, bukannya menghasilkan dosa, tapi justru diangkat ke sorga. Sekarang siapakah Yesus? Pikirkan masing-masing saudara-saudara. Hanya itu ingin aku sampaikan. Ada mungkin yang ingin menambahkan, silakan tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, Raisen ya.
Biar nanti diatur oleh moderator. Oke, Pak Pras. Shalom, Pak Pras. Iya, aku cuma tanya ya. Jadi jawaban apa aja oke. Adik, tadi kan kamu bilang tubuh Yesus waktu di bumi adalah daging bukan roh. Artinya terbatas ruang dan waktu ya. Kalau dia ada di Nazaret ya dia nggak ada di Yerusalem gitu kan? Betul. Benar atau enggak? Betul. Lalu kalau setelah kebangkitan gimana? Ya sudah dimuliakan, betul. Ya tidak terbatas ruang dan waktu, seperti pada saat murid-murid itu di dalam ruangan itu kan, Yesus datang kan nggak pakai ngetuk-ngetuk. Assalamualaikum. Maksudnya gini, kalau kealahan kan nggak terbatas ruang waktu dalam arti dia bisa ada di Jakarta dan Moskow pada saat yang bersamaan, bukan masalah ruang waktu. Tetapi kalau tubuh manusia Yesusnya gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau perbedaan nggak apa-apa. Aku cuma mau tahu tidak aja. terbatas, iya, seperti yang sudah aku bilang ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tubuh manusianya bisa ada di Jakarta dan di Moskow pada saat bersamaan tubuh kebangkitan. Ya tentu tubuhnya itu ya bukan seperti tubuh kita. Udah berbeda, bukan seperti tubuh kita lagi. Kemudian tubuh kita nanti akan datang yang dikatakan ya, sama seperti tubuh dia. Seperti sama berarti, seperti tubuhnya dia. Berarti kita bisa ada di dua tempat pada saat bersamaan. Oh iya jelas. Tapi pada saatnya nanti, bukan sekarang. Iya. Jelas. Oh, karena di surga itu juga nanti kan bukan tempat. Pemahaman itu surga itu Oke. Begitu. Ya nggak apa-apa, nggak. Aku cuma tanya aja. Oke, silakan. Sorry, tambah satu lagi itu tubuh kebangkitan itu roh atau daging? Wah, tubuh daging sama seperti tubuh, daging dan darah ini daging. Tapi, cuman dagingnya seperti apa nggak tahu. Saya nggak tahu bentuk dagingnya seperti apa. Kita nggak di 1 Yohanes itu disebutkan kita nggak tahu seperti apa tubuh kita nanti. Itu ada di 1 Yohanes berapa ya itu? Tentang keadaan kita nanti seperti apa, kita Alkitab Injil nggak memberitahu seperti apa. Oh ya, kemudian waktu perjamuan kudus Ekaristi mengatakan tubuhku, itu tubuh sebelum kebangkitan atau setelah kebangkitan? Ya sebelum kebangkitan. Iya. Sebelum kebangkitan, dia belum disalib kan? Yesus kan belum disalib pada waktu itu. Kalau tubuh sebelum kebangkitan bagaimana bisa transubstansiasi? Gimana? Kalau tubuh belum kebangkitan bagaimana bisa transubstansiasi? Apa tuh transubstansiasi? Transubstansiasi itu apa sih? Transubstansiasi itu masuk ke alam maut. Bukan. Itu maksudnya apa tuh? Metasiosis. Buset. Bahasa Jermannya apa? Transubstansiasi itu pemecahan. Iya, nggak, sorry, gue pikir lu biasa pakai kata-kata itu. Sorry, itu kan dipakai oleh ini. Maksudnya kan pada waktu Ekaristi dikatakan itu menjadi tubuh dan darah. Kemudian kamu mengatakan sebelum kebangkitan, lalu bagaimana bisa ada di mana-mana gitu? Ya, tentang keadaannya karena aja deh. Dia bukan intern di dalam tentang tubuhnya Yesus itu seperti apa, memang nggak ada yang tahu. Bagaimana keadaannya sana kita kan nggak tahu. Dan itu di 1 Yohanes berapa tuh ya, tentang itu tuh jadi PR tuh ada tuh di 1 Yohanes tentang keadaan kita nanti. Itu 1 Yohanes 3, 1 dan 2. Nah, coba dibuka nih 1 Yohanes. Ya nggak apa-apa. Oke. Nggak dibuka dulu, taruh dulu Pak. Oh ya udah. Coba dibuka dulu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 kalau nggak salah, 2 atau 1 ya. 4 ya. Ya itu Kak. Oh enggak, bukan. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes. Ini bukan Yohanes ini. Ini Yohanes ini. 1 Yohanes. Seperti bukan Yohanes ya. Oke, bukan deh. 1 Yohanes.
Roma pasal 8 ayat 28. Bukan 29. Yohanes itu. Ya ini Yohanes nih. Yang dikatakan ayat 2. Benar. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya kita nggak tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya nanti, kita akan menjadi sama seperti dia. Seperti dia itu seperti apa, gue nggak tahu juga. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya nanti. Jadi sebatas itu yang saya bisa kasih tahu ya, hanya yang di dalam disampaikan oleh Rasul Yohanes. Ya, di luar itu saya nggak tahu. Ya, oke, thank you. Oke. Fokus di kata kelak. Nanti kelak, iya. Kita nggak tahu bagaimana tuh, aku nggak ngerti. Kita akan seperti apa nanti, dan Yesus kita akan lihat seperti apa nanti, kita belum tahu. Gitu kan maksudnya. Betul. Lanjut. Oke, ini ada yang resen berikutnya. Shalom Pak Ernest. Pak Ernest yang tadi. Iya, yang tadi. Satu lagi. Oke, Satu lagi ya Pak Ade. Ada saya mau nanya, itu kan Tuhan Yesus bilang bahwa Bapa itu tidak pernah kamu lihat dan tidak pernah kamu dengar suaranya. Nah, waktu pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis kan ada tuh suara dari langit, inilah anak, dengarkanlah dia gitu ya. Nah, itu suara siapa? Padahal kan disebutkan bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya Bapa. Iya. Gimana cara menerangkannya? Terima kasih. Oke. Itu sebenarnya permasalahannya bukan di suaranya tidak pernah didengar, tapi orang yang disampaikan nama Yesus itu yang memang tidak ada di pembaptisan itu. Yang mendengar suara Bapa itu kan, yang mendengar suara Bapa pada waktu Yesus dibaptis kan orang yang ada di pembaptisan toh. Tapi pada saat Yesus menyatakan engkau, suaranya pun engkau tidak mendengar, ya orang itu tidak ada suatu saat pembaptisan. Itu konteksnya itu bukan berarti suara Bapa itu nggak ada yang bisa dengar. Siapa bilang? Berkali-kali. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di zaman perjanjian lama juga berkali-kali, cuman memang itu sifatnya kontekstual. Yesus berbicara sama orang yang memang pada saat itu tidak ada di pembaptisan. Itu sifatnya. Suaranya bisa didengar, rupanya itu yang nggak bisa kita lihat. Tak terhampiri itu rupanya, bukan suara. Gitu Pak. Oh, jadi konteksnya itu yang berbeda ya? Iya betul. Kontekstualnya yang berbeda. Ya. Soalnya kan ini sering beberapa ada mungkin dari pihak-pihak sebelah kan juga kadang-kadang suka menanyakan seperti itu. Iya, orang-orang Farisi saat itu yang berbicara sama Yesus, yang Yesus mengatakan bahwa suaranya pun tidak kau dengar, ya itu orang itu memang nggak ada pas waktu pembaptisan. Dia nggak mendengar suara Bapa. Dan nyata-nyata dijelaskan, terdengarlah suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Udah ada. Suaranya terdengar. Ya. Kontekstual sih cepatnya. Gitu aja Pak. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Ernest. Pertanyaan bagus ini untuk saya secara pribadi untuk mempelajarinya. Oke, ada Pak Lot yang resen nih. Shalom Pak Lot. Shalom Ibu. Selamat sore semua. Shalom Pak Lot. Ya, mungkin Bro Ade saya ingin menambahkan sedikit terkait Kisah Rasul 2 ayat 36. Boleh. Maka itu jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya rasa ini adalah penggenapan janji Allah sesuai Yeremia 30 ayat 9. Nah, di sini kan sudah tertulis mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kemudian kita kembali lagi pada Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ini ayat tadi Yeremia tadi itu bagus loh. Dikatakan akan mengabdi kepada Tuhan itu dalam huruf besar semua.
Berarti YHWH itu sudah diganti dengan nama Yesus. Oh, sebentar Pak, maknanya beda nanti. Sebentar Pak ya. Pak, bagus ayat ini. Nah ini sesuai Yeremia 30 ayat 9 tadi. Israel. Oh Yeremia ini ya, Yeremia, oke. Enggak, maksudnya ini secara korelasinya kan memang ada bahwa bukan Daud yang dibangkitkan, karena memang pernah saya berdiskusi sebelumnya di satu forum yang mana mereka bilang yang di ayat Yeremia ini merujuk kepada Daud, bukan kepada Yesus. Tapi secara Alkitabiah kan saya langsung sambungkan ke Yeremia, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Dinyatakan di situ Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Iya betul. Kemudian misalnya Allah kita ini, Tuhan Allah Israel ini adalah Allah yang konsisten, yang menubuatkan dan mengenapi. Dan akhirnya berdasarkan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu pada Wahyu 5 ayat 13 itu nyata di situ ada seluruh makhluk menyembah kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada Anak Domba. Jadi antara Yeremia, kemudian yang Kisah Rasul 2 ayat 36, kemudian ke Kisah Rasul 2 ayat 32, kemudian ke Wahyu, itu tetap sesuai garisnya sih. Beda kalau dengan kitab sebelah yang harus kesana kemari, tapi nggak nyambung. Yeremia berapa tadi bro? Sorry maaf. Yeremia berapa? Yeremia 30 ayat 9. Aduh, putus. Itu juga ada di Yeskiel dan Yesaya. Enggak, Yeremia yang 39. Iya ini di share screen. Iya, terima kasih. Putus. Ya. Jadi istilahnya Tuhan Allah Israel itu bukan Allah yang tidak konsisten. Di saat satu sisi dia melarang, kemudian di sisi lain dia mengiyakan, seperti yang digambarkan di buku sebelah. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberitahu kan kita segala sesuatu, perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Tinggal dari kita sendiri saja yang bagaimana kita menggalinya untuk kemuliaan Tuhan Allah Israel dan Yesus Kristus. Mungkin dari saya. Pak. Yang di Yeremia tadi, Yesus itu kan Yesus ini adalah gambaran-gambaran para nabi dahulu, atau apa yang disebut teoforik ya istilahnya. Ya, ini Mesias sih Pak. Mesias raja dari keturunan Daud yang kerajaannya. Yang tadi itu kan ditujukan kepada Daud, karena kan Yesus itu adalah gambaran daripada nabi-nabi dahulu. Yesus adalah gambaran Musa. Ya, Yesus bisa jadi gambaran Simpson. Ada banyak dahulu. Yesus itu adalah gambar, itu istilahnya teofori kalau nggak salah. Tipologi seluruh. Tipologi. Iya. Saya nggak pinter bahasa. Kalau nggak mengerti ke tipologi itu agak susah. Jadi mereka akan menolak itu, dan makanya waktu debat nanti mereka katakan itu ke Daud. Padahal itu memang ke Daud, tapi Yesus adalah tipologi daripada nabi-nabi terdahulu. Gitu kira-kira. Bukan kira-kira, udah pasti begitu. Iya, tapi ini ya benar betul. Ini raja kan? Iya. Menjelaskan bahwa Allah kita Allah yang konsisten, yang menubuatkan. Alot suaranya lebih keras. Oh, tes. Ya makanya gini, di Mazmur ini kan, sorry bentar aku tambahin ya. Ini benar kok. Ini kan justru penegasan kembali kan, Mazmur 110 ayat ini. Mazmur 110 ayat 4-nya gitu. 110 ayat. Inilah kenapa Mesias itu adalah nabi, imam, dan raja kan. Nah, dia yang dimaksud ini keturunan itu dia juga adalah imam. Oke. Yang di sini Mazmur Daud ini dia merujuk kepada raja kan, sesuai dengan Yeremia itu. Dan nabinya di mana? Nabinya itu pas di Ulangan 18 ayat 18, akan kubangkitkan kamu nabi. Jadi Mesias itu ada tiga hal yang dirangkap. Dia adalah raja, dan juga imam, dan juga nabi. Itulah Mesias. Memang seluruh nabi itu berbicara tentang si Mesias ini. Ya, karena arti Mesias sendiri kan dia yang diurapi. Iya, tapi kan ya, betul. Itu diurapi, imam itu diurapi, nabi juga itu diurapi oleh Tuhan, oleh Israel.
Iya gitu. Ya, terima kasih Pak Lot atas tambahannya, itu cukup memperkuat. Terima kasih Pak. Selamat sore, salam semua. Jadi saya tambahkan dulu sedikit deh. Siap. Mesias itu artinya sang penyelamat. Kalau kita buka, artinya kan penyelamat juga. Kalau kita buka di Hakim-Hakim 3 ayat 9 dan 15 itu, di mana zaman dahulu bangsa Israel itu setiap kali mereka berseru untuk bisa menyelamatkan mereka, Allah berikan untuk bisa membebaskan mereka dari penindasan. Nah, setelah Yesus turun, dia sebagai yang dijanjikan atau yang dinubuatkan sebagai Mesias tersebut, mereka nggak terima. Karena Yesus datang bukan untuk menyelamatkan mereka dari penindasan, tetapi sesungguhnya Yesus datang sebagai keselamatan untuk semua bangsa. Yaitu apa? Pengorbanannya dia. Makanya sekarang itu ada dua Yahudi. Yahudi itu ada dua. Ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus sebagai Allah. Gitu. Oke, lanjut deh. Iya benar.